akan mempresentasikan proyek yang sudah kami kerjakan untuk UAS kali ini. Proyek kami ini berjudul Perancangan Sistem Informasi Destinasi Spot Foto Kekinian di Daerah Kuta Selatan berbasis web. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, itu dari saya sendiri, saya Putri Triaga Walkas. Peran saya di kelompok ini itu sebagai anggota yang menjelaskan bagian pada fase F, yaitu migration planning. Kemudian fase yang ke G yaitu implementation governance, kemudian fase yang ke H yaitu arsitektur change management. Selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Halo, nama saya Waode Febi Utama, NIM 1830609. Di proyek ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, batasan sistem, dan akan menjelaskan DFD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya Rifki Purba Meliananda dengan NIM 180030915. Di sini saya menjelaskan pada bagian fase C, yaitu Information System Architecture, lalu ERD, tabel entity set, dan juga pemodelan data store. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aprinawati Sinanjunta dengan NIM 180031074. Di sini saya perannya sebagai anggota, saya menjelaskan bagian bab 3 metodologi penelitian, di mana metode TOGAF yang pertama preliminary, ada visi instansi dan misi instansi, yang kedua fase A arsitektur vision dan fase B bisnis arsitektur. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Misyara Valencia Sabaru. Di sini peran saya sebagai anggota kelompok, dan di sini saya menjelaskan bagian bab 2 yaitu landasan teori-teori yang dipakai pada sistem ini, dan juga menjelaskan desain antarmuka dari sistem ini. Selanjutnya yaitu saya Nilu Putri Sudiastini. Di sini peran saya akan menjelaskan mengenai fase-fase dari TOGAF, yang fase D yaitu teknologi arsitektur dan fase E opportunity solution. Latar belakang. Perkembangan teknologi selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi yang memudahkan kita di bidang pariwisata juga menggunakan teknologi sebagai salah satu medianya. Juga dikarenakan banyak anak-anak milenial yang sangat tertarik dengan suatu daerah jika mengetahui terdapat spot foto kekinian dan tempatnya sangat bagus. Yang pertama, ada banyak objek wisata di daerah Kuta Selatan yang bagus untuk spot foto, namun banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui tempat-tempat wisata tersebut. Kedua, Kuta Selatan merupakan daerah dengan daya tarik wisata pantai tertinggi daerah-daerah Bali lainnya. Ketiga, pentingnya dibuat website ini adalah dapat menghemat biaya dalam menyampaikan informasi dan dapat diakses oleh semua calon wisatawan di seluruh dunia hanya dengan bermodalkan jaringan internet. Yang keempat, dapat digunakan sebagai media promosi yang mendorong peningkatan jumlah pengunjung wisatawan ke Bali, khususnya ke daerah Kuta Selatan, serta meningkatkan aset pendapatan di daerah Kuta Selatan. Next. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi destinasi spot foto kekinian di daerah Kuta Selatan berbasis web, memberikan informasi destinasi tempat wisata daerah Kuta Selatan dengan spot foto yang sangat bagus.
Yang terakhir, sebagai media promosi wisata di daerah Kuta Selatan. Adapun batasan metode penelitian dari sistem informasi ini yaitu menggunakan DFD dan menggunakan framework Enterprise Architecture TOGAF. Adalah bab 2, yaitu adalah landasan teori. Landasan teori ini berisikan teori-teori yang kita gunakan untuk merancang sistem kami. Yang pertama itu adalah Enterprise Architecture. Enterprise Architecture ini merupakan praktek manajemen yang mengintegrasikan perencanaan strategi, bisnis, dan teknologi, sehingga perusahaan mempunyai pandangan yang membantu perusahaan dalam membuat rencana dan keputusan yang lebih baik. Lalu ada framework. Framework ini merupakan struktur untuk memodelkan bisnis dan IT suatu perusahaan dengan mengidentifikasi ruang lingkup dan hubungan dari area arsitektur. Framework yang digunakan dalam sistem ini adalah metode TOGAF. Dan ke bawah. Bawahin ininya. Lalu metode TOGAF. Metode TOGAF Architecture Development Method merupakan sebuah metode untuk mengembangkan dan mengelola siklus hidup suatu enterprise arsitektur dan mengintegrasikan elemen TOGAF serta aset arsitektur untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan TI dari suatu organisasi. Lalu ada kelebihan TOGAF. Kelebihan TOGAF yaitu karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source atau terbuka. Selanjutnya ada kekurangan TOGAF. Yang pertama itu tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blok diagram. Lalu yang kedua, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang. Saya akan menjelaskan bab 3, di mana bab 3 ini metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini ada metode TOGAF-nya sendiri. Yang pertama itu ada preliminary. Pada fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur yang termasuk pada kustomisasi TOGAF. Nah, adapun dalam mencapai kesuksesan enterprise arsitektur, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan pada fase ini. Yang pertama, melakukan prinsip dari perencanaan EA sebagai referensi dalam melakukan pengembangan. Yang kedua, melakukan prinsip dari perencanaan EA sebagai referensi dalam melakukan pengembangan. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup perencanaan EA. Yang keempat, menentukan siapa aktor yang akan bertanggung jawab. Yang kelima, menentukan di mana lokasi perencanaan EA yang akan dibuat. Yang keenam, menentukan waktu kapan akan dimulai. Yang ketujuh, menentukan alasan yang dikembangkan. Yang kedelapan, menentukan bagaimana. Nah, pada tabel ini ada analisis 5W 1H, di mana ada yang pertama what, itu ruang lingkup dari usaha tersebut, yaitu objeknya itu lingkup arsitektur. Deskripsinya membuat perancangan model enterprise arsitektur. Yang kedua, who, siapa yang akan memodelkannya. Jadi siapa saja aktor utama yang terlibat dalam pemodelan ini, yaitu kami sendiri sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, yang tanggung jawabnya itu ada staf IT dan organisasinya. Yang ketiga, how, bagaimana mengembangkan arsitektur enterprise sistem ini, yaitu menentukan bagaimana rancangan ini dibuat menggunakan metodologi TOGAF. Yang keempat ada when. When ini kapan tanggal penyelesaiannya itu, atau penyelesaian framework itu Januari 2021. Yang kelima ada why, mengapa arsitektur ini dibangun. Ini berhubungan dengan tujuan organisasinya itu. Nah, jadi agar sistem informasi ini mempunyai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi tujuan dan sasaran. Yang keenam ada where. Objeknya ini menunjukkan lokasi kerja dan organisasi di mana destinasi wisata Kuta Selatan Bali. Kemudian ada tabel prinsip dalam sistem.
pada keputusan arsitektur harus mengacu pada tujuan strategi. Ini bertujuan mendukung kemampuan adaptasi terhadap proses bisnis. Kemudian tujuannya memperkuat hubungan antara infrastruktur dan proses bisnis serta lebih mudah menyelesaikan proses bisnis. Yang kedua, ada pengelola arsitektur ini diusahakan mudah dalam tujuan meningkatkan kemampuan untuk berbagi data dan sumber daya lain dalam pelayanan pengguna. Yang ketiga, arsitektur yang dikembangkan harus aman. Tujuannya dapat meminimalisasi dampak atas bencana alam. Yang keempat, ada data privilege, pelindungan data untuk melindungi dari akses pihak-pihak yang berwenang. Nah, kemudian ada pun visi instansi dari sistem kami ini, terwujudnya rekomendasi destinasi spot foto kekinian di daerah Kota Selatan Bali berbasis web. Kemudian ada pun misi instansinya ini, yang pertama mewujudkan perancangan yang transparan, efektif, dan aplikatif. Kedua, meningkatkan pelayanan perancangan. Ketiga, mewujudkan dan mengendalikan ruang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Yang keempat, mewujudkan destinasi wisata spot kekinian di daerah Kota Selatan yang handal dan berjati diri. Yang kelima, mewujudkan pelayanan bidang jasa, informasi, rekomendasi. Yang keenam, untuk mengembangkan sistem informasi rekomendasi destinasi spot foto kekinian di daerah Kota Selatan yang berbasis web. Yang ketujuh, memberikan informasi destinasi dengan spot foto yang sangat bagus. Yang kedelapan, sebagai media promosi. Kemudian pada metode TOGAF ini ada fase A, di mana ada fase A ini arsitektur vision. Pada fase ini adalah fase inisiasi dari siklus, di mana konsistensi terhadap pandangan tentang pentingnya dilakukan perencanaan enterprise arsitektur dalam mencapai tujuan sistem. Ini diawali dengan penentuan ruang lingkup hingga komponen strategis dalam menjalankan sistem. Kemudian kita bisa lihat pada gambar 31, di mana ada primary dan supportnya. Tentunya primary-nya itu pariwisata dan ada kebudayaannya juga, di mana itu kita lakukan promosi, dan support-nya itu tentunya ada admin, teknologi, dan jaringannya. Selanjutnya ada fase B. Fase B ini bisnis arsitektur. Pada fase ini bertujuan untuk mengembangkan tujuan arsitektur dari proyek yang kami bangun. Pada fase ini juga dilakukan analisis terhadap fungsi yang ada pada perusahaan yang kami buat, kemudian dibandingkan dengan rekrutmen yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tabel proses bisnis pada sistem kami. Yang pertama ada proses pertama, di mana nama proses ini adalah pendataan. Nah, yang melakukan kegiatan ini adalah admin. Admin melakukan pendataan informasi tentang destinasi wisata daerah Kota Selatan. Kemudian ada proses 1, subproses 2, ini penambahan data. Jadi pelakunya juga admin, di mana admin melakukan tambahan data destinasi. Kemudian ada subproses 3, pengeditan data, admin juga melakukan editan data destinasi wisata daerah Kota Selatan. Kemudian ada subproses 4, penghapusan data. Jadi admin melakukan penghapusan data destinasi apabila ada yang salah ataupun ada yang kurang. Kemudian yang subproses 5, membalas komentar. Admin juga yang melakukan memberikan balasan terhadap customer, tanggapan customer ataupun wisatawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fase C, yaitu Information System Architecture. Pada fase ini bertujuan untuk mendefinisikan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis. Pada tahap ini menjelaskan pengembangan dari arsitektur sistem informasi untuk mendukung fase A yang telah disetujui. Tahap-tahap yang dilakukan fase ini adalah yang pertama ada arsitektur data. Arsitektur data ini melakukan identifikasi entitas data yang relevan dengan enterprise yang berhubungan dengan perusahaan, serta menggambarkan asosiasi data dengan proses dan skema data. Lalu di sini ada gambar ERD atau Entity Relationship Diagram yang memiliki 8 entitas, yaitu admin, user calon wisatawan, komentar, rating, penelusuran tempat, edit data, tambah data, dan hapus data.
Admin di sini memiliki user calon wisatawan. Lalu admin di sini bisa memilih komentar, bisa memilih edit data, memilih tambah data, memilih hapus data. Dan user calon wisatawan di sini bisa memilih rating dan penelusuran tempat. Masing-masing entitas di sini memiliki nama, ID, dan email. Lalu ada tabel entity set. Perancangan entity set dibutuhkan untuk mendetailkan data-data yang diperlukan oleh layanan sistem informasi. Berikut entity yang ada pada perancangan entity set. Yang pertama di sini ada user calon wisatawan. Entity set pelaku utama yang melakukan login untuk masuk ke halaman utama dan melihat penelusuran destinasi wisata yang tertera, memberi rating serta berkomentar tentang tempat destinasi yang ada. Yang kedua ada admin. Admin di sini bekerja di balik layanan sistem informasi destinasi wisata. Yang ketiga ada penelusuran tempat. Entity set penelusuran tempat di sini dituju untuk diisi dengan informasi tempat wisata. Lalu yang keempat ada komentar. Entity set komentar di sini digunakan untuk kebutuhan data untuk mengetahui bagian dari layanan informasi tempat wisata. Yang kelima ada rating. Entity set rating di sini digunakan untuk mengetahui jenis kategori tempat yang memiliki nilai tertinggi. Yang keenam ada penambahan data. Entity set penambahan data di sini digunakan untuk menambah informasi pada layanan sistem destinasi wisata. Yang ketujuh ada penghapusan data. Entity set penghapusan data di sini digunakan untuk menghilangkan informasi pada layanan sistem, baik data tempat ataupun data user. Yang ke-8 ada pengeditan data. Pengeditan entity set pengeditan data di sini digunakan untuk mengubah informasi pada layanan sistem, baik data tempat ataupun data user. Di sini ada pemodelan database atau data store. Berikut adalah ada tabel daftar user, tabel daftar admin, tabel penelusuran tempat, lalu tabel daftar komentar, tabel daftar rating, tabel daftar tambah data, tabel daftar hapus data, dan tabel daftar edit data. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada DFD, Data Flow Diagram. Di sini ada dua entitas. Ada entitas calon wisatawan, dan ini calon wisatawan akan login dan kemudian calon wisatawan akan menginputkan data penelusuran berdasarkan kategori. Kemudian sistem akan menampilkan data penelusuran berdasarkan kategori. Selanjutnya, calon wisatawan akan menginputkan penelusuran berdasarkan prioritas jarak, data penelusuran berdasarkan selangkah dan serta komentar tersebut. Yang terakhir, calon wisatawan akan menginputkan data rating bintang dan sistem akan menampilkan data rating bintang. Selanjutnya, ada entitas admin. Entitas admin akan login terlebih dahulu. Kemudian sistem akan menginfo login kepada admin. Lalu admin akan menginputkan tambah data dan sistem akan menginformasikan tambah data tersebut. Kemudian admin antar. Setelah admin menginputkan data tersebut, sistem akan menginformasi data, tambah data, edit data, hapus data, dan balas komentar. Selanjutnya, DFD 0, calon wisatawan akan menginputkan menginputkan rating bintang,
penelusuran berdasarkan kategori, menginputkan penelusuran berdasarkan prioritas jarak, menginputkan penelusuran berdasarkan rating, akan menginput penelusuran berdasarkan prioritas jarak, input penelusuran berdasarkan rating, input menampilkan data rating, bintang, menampilkan penelusuran berdasarkan kategori, menampilkan data berdasarkan prioritas jarak, menampilkan data penelusuran berdasarkan rating, dan menampilkan data komentar. Input edit data, input hapus data, input balas komentar. Setelah itu sistem akan menampilkan tentang tambah data, hapus data, edit data, dan balas komentar. Masih sama seperti yang kita memiliki dua entitas. Entitas admin dan calon wisatawan. Admin dan kemudian calon wisatawan akan menampilkan data wisatawan, dan kemudian di sistem wisatawan akan tim begitu dengan admin di database admin. Selanjutnya level 2 nih entitasnya ada dua. Entitasnya ada satu, calon wisatawan. Prosesnya ada dua. Prosesnya ada rating bintang dan info destinasi wisata. Selanjutnya level 3, prosesnya ada 4. Entitas ada satu, yaitu wisatawan. Calon wisatawan akan calon wisatawan akan menambahkan data penelusuran berdasarkan kategori, menambahkan data wisata bahari, data wisata budaya, data. Setelah itu sistem akan menampilkan informasi berdasarkan informasi penelusuran berdasarkan kategori, informasi wisata bahari, info wisata budaya, info tempat kuliah, dan berdasarkan kategori ini akan disimpan di database kategori. Kemudian wisata bahari akan simpan ke info penelusur. Ke kategori wisata budaya akan disimpan di info destinasi wisata. Dan yang terakhir ada kategori tempat kuliner akan disimpan database wisata kuliner. Next, wisatawan akan menginputkan data berdasarkan prioritas jarak dan menambahkan data 5 km, dan sistem akan menginformasikan penelusuran berdasarkan prioritas info jarak 5 km. Setelah itu
Proses penelusuran berdasarkan prioritas jarak akan disimpan ke database info destinasi wisata. Begitupun juga dengan data jarak level 5 ini memiliki 2 proses juga dan 1 entitas, yaitu calon wisata. Penambahan data penelusuran berdasarkan rating, kemudian sistem akan kemudian calon wisata, kemudian rating tersebut menampilkan kemudian level 6 memiliki 1 entitas dan 1 proses dan memiliki 2 database. Calon wisatawan menginputkan data komentar, kemudian sistem akan menginformasikan data komentar tersebut kepada calon wisatawan. Lalu proses data komentar ini akan disimpan ke database info destinasi wisata dan info komentar. Level 7 di sini, di level 7 ini memiliki 1 entitas dan 2 proses, yaitu entitas admin dan 2 prosesnya itu proses tambah data dan tempat wisata. Yang pertama, admin akan menginputkan tambah data wisata, kemudian sistem akan menginformasikan tambah data wisata kepada admin. Lalu selanjutnya admin akan menginputkan data tempat wisata. Kemudian sistem akan menginformasikan data tempat wisata tersebut kepada admin. Kemudian di proses tambah data wisata ini akan disimpan ke database data, dan data tempat wisata akan disimpan ke database info destinasi wisata. Selanjutnya level 8 masih sama dengan level 7, memiliki 1 entitas dan 2 proses. Yang pertama, admin menginputkan edit data wisata, kemudian sistem akan menginformasikan edit data wisata tersebut kepada admin. Lalu admin akan edit data tempat wisata lagi, kemudian sistem akan menginformasikan data tempat wisata tersebut kepada admin. Dan kemudian proses edit data wisata dan edit data tempat wisata ini akan disimpan ke dalam database info dan destinasi wisata. Next, level 9. Level 9 memiliki 1 entitas dan 2 proses juga. Di sini admin akan menginputkan hapus data wisata, dan kemudian setelah itu sistem akan menginformasikan hapus data wisata tersebut kepada admin.
Lalu admin akan menginputkan hapus data tempat wisata. Kemudian sistem akan menginformasikan hapus data tempat wisata kepada admin. Lalu proses hapus data wisata dan hapus data tempat wisata ini akan disimpan ke dalam database info destinasi wisata. Kemudian DFD level terakhir yaitu level 10. Level 10 di sini memiliki satu entitas dan satu proses, yaitu entitas admin dan prosesnya itu data balas komentar. Nah, di sini admin akan menginputkan data balas komentar kepada sistem, kemudian sistem akan menginformasikan balas komentar tersebut kepada admin. Dan kemudian data balas komentar ini akan disimpan ke dalam database info destinasi wisata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tentang desain antarmuka. Desain antarmuka yang pertama ini dilihat dari sisi user calon wisatawan. Pada gambar 3.15 ini merupakan desain antarmuka dari login wisatawan, di mana pada halaman ini user akan mengisi form yang berisi username serta akun mereka. Lalu gambar selanjutnya yaitu gambar 3.16 merupakan desain antarmuka sign up atau registrasi akun untuk user calon wisatawan, di mana pada halaman ini terdapat form yang berisi data-data pribadi untuk membuat akun seperti data email, lalu password maupun nama lengkap dari calon wisatawan. Dan selanjutnya gambar 3.17 yaitu merupakan halaman awal atau tampilan utama bagi user calon wisatawan, di mana pada bagian atas halaman terdapat navigation bar yang berisikan tombol untuk ke profile, serta terdapat tombol pencarian pada bagian kanan atas dengan 3 filter pencarian, yaitu pencarian berdasarkan jarak, berdasarkan kategori, serta berdasarkan rating tempat wisata. Lalu selanjutnya yaitu gambar 3.18 di mana merupakan halaman dari profil user calon wisatawan yang berisikan informasi-informasi dari pemilik akun serta seperti data email, telepon, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada gambar 3.19 yaitu merupakan halaman yang menampilkan hasil rekomendasi spot foto di Kuta Selatan berdasarkan kategori. Kategori yang dimaksud ini adalah kategori seperti spot foto di daerah pantai, bukit, maupun spot foto kekinian yang ada di restoran maupun kafe sekitar daerah Kuta Selatan. Selanjutnya, itu adalah gambar 3.20 merupakan tampilan halaman dari hasil rekomendasi destinasi spot foto di Kuta Selatan berdasarkan jarak. Pada bagian jarak ini diukur dari jarak Bandara Igusti Ngurah Rai sebagai tolak ukur utamanya. Lalu di gambar 3.21 itu merupakan halaman rating dari hasil rekomendasi rating yang diberikan oleh para pengguna user wisatawan yang telah berkunjung ke tempat-tempat rekomendasi dari sistem kita atau dari website kita ini. Lalu selanjutnya, desain antarmuka dari tampilan halaman ulasan bagi user calon wisatawan, di mana pada halaman ini user dapat mengedit kembali ulasan yang mereka berikan sebelumnya. Lalu selanjutnya merupakan desain antarmuka dari segi user admin. Yang pertama ada login admin, merupakan desain antarmuka login yang menampilkan form yang berisi username serta password akun mereka. Lalu selanjutnya ada halaman sign up admin atau halaman registrasi akun user admin,
di mana pada halaman ini terdapat form yang berisi data-data pribadi untuk membuat akun admin. Lalu selanjutnya merupakan halaman utama atau halaman awal bagi user admin, di mana pada bagian atas halaman terdapat yang berisi profil. Di sebelah kanan ada tombol pencarian dengan 3 filter pencarian, yaitu pencarian berdasarkan jarak, kategori, serta berdasarkan rating tempat wisata. Lalu pada bagian tombol profile terdapat beberapa menu lainnya, yaitu untuk melihat profil admin sendiri, untuk melihat data tempat, lalu untuk melihat ulasan. Lalu gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya merupakan halaman dari profil admin yang berisikan informasi dari pemilik akun seperti data email, telepon, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya merupakan halaman tabel data destinasi spot foto kekinian di Kuta Selatan, yang di tabel ini berisikan yang pertama itu ada tabel nomor yang merupakan ID dari tempat wisata, tempat spot foto sendiri. Lalu tabel kedua berisikan file foto dari tempat spot foto. Tabel yang ketiga itu nama tempat dari spot foto tersebut. Tabel keempat kategori tempat. Lalu yang kelima yaitu jarak tempat spot foto tersebut. Kolom yang kelima rating tempat. Kolom yang keenam yaitu harga tiket masuk. Kolom yang ketujuh detail keterangan tempat seperti detail sejarah atau yang lainnya. Lalu yang terakhir merupakan kolom aksi. Pada kolom aksi ini terdapat tombol untuk mengedit data pada baris data tertentu maupun menghapusnya. Lalu pada bagian pojok kanan bawah terdapat tombol tambah data untuk mendapatkan data destinasi dari spot itu. Lalu gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya merupakan halaman untuk mengubah data dari data pada tabel di halaman data destinasi spot foto. Terdapat beberapa form yang berisikan data-data dari data sebelumnya. Lalu selanjutnya merupakan halaman ulasan yang diberikan oleh user calon wisatawan. Pada halaman ini merupakan hasil review dari tempat yang direkomendasikan. Pada halaman ini, admin dapat memberikan tanggapan atas ulasan yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fase D, yaitu teknologi arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengembangkan arsitektur teknologi yang diinginkan yang sesuai dengan arsitektur data dan aplikasi yang mewakili perangkat lunak dan komponen perangkat keras alternatif teknologi sampai pelaksanaan analisis kesenjangan. Beberapa tahapan yang dilakukan di fase arsitektur teknologi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi model sudut pandang dan tools yang digunakan. Yang kedua, mengembangkan baseline arsitektur teknologi. Yang ketiga ada mengembangkan deskripsi target arsitektur teknologi. Dan yang keempat, membuat analisis gap GAP. Yang kelima ada menentukan kandidat roadmap. Yang keenam ada menanggulangi seluruh dampak arsitek. Yang ketujuh ada membuat review untuk stakeholder. Yang ke-8 ada menyelesaikan arsitektur teknologi, dan yang ke-9 ada membuat dokumen definisi arsitektur. Adapun pemaparan model arsitektur teknologi
yang merupakan jaringan sistem yang dapat diilustrasikan seperti gambar, yaitu arsitektur teknologi. Seperti di gambar, arsitektur dan teknologi yang dipakai di perusahaan kita terdiri dari jaringan komputer yang berpusat di perusahaan kita dengan menggunakan kabelan sebagai penghubung dan wireless satu buah dengan jangkauan klien. Kebutuhan teknologi untuk mengolah data, langkah awal yang dilakukan adalah mendefinisikan data yang akan dipublikasikan secara umum. Dalam arsitektur teknologi ini akan membandingkan perencanaan dan pembangunan teknologi, analisis perbandingan dari keduanya. Ini akan menempatkan infrastruktur teknologi baru yang akan dibutuhkan dalam implementasi ke depannya. Lalu ada gambar arsitektur sistem yang dimana sebuah database basis data MySQL menuju ke server Apache Web Server, lalu menuju ke jaringan internet, dan selanjutnya akan menuju ke web browser, dan lalu menuju ke user atau calon wisatawan. Selanjutnya ada fase E, yaitu Opportunities and Solution, yaitu berisi pemaparan mengenai keuntungan yang didapat dengan menerapkan hasil rancangan sistem informasi yang dibuat berdasarkan 4 fase ADM sebelumnya. Rancangan sistem informasi ini merupakan solusi terhadap adanya gap antara kondisi informasi saat ini dengan ekspektasi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat yang berkecimpung di bidang pariwisata sebagai sarana untuk mengembalikan keadaan pariwisata di Bali seperti sedia kala dan meningkatkan pendapatan per kapita di Bali sesuai visi misi kepariwisataan di Bali. Adapun gambar opportunities yaitu keuntungan finansial yaitu hemat kertas. Adapun keuntungan akutabilitas yaitu data transparan, data aman, dan selanjutnya ada maintenance yaitu lebih terstruktur, pencarian informasi cepat, dan pengelolaan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan fase berikutnya yaitu fase F, yaitu migration planning. Aktivitas pada fase ini itu mencakup penaksiran ketergantungan biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Kemudian pada tahap ini, sistem yang dibuat pertama yaitu sebuah software yang berupa web dan kita implementasikan ke perancangan sistem informasi destinasi spot foto kekinian di daerah Kuta Selatan berbasis web. Berikut ada tabel migrasi. Pada tabel ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pramigrasi. Pada tahapan ini akan diajukan usulan untuk membentuk komite khusus atau dibentuk untuk menangani pramigrasi dengan tujuan menjamin kesiapan perusahaan sebelum proses migrasi dari arsitektur yang lama ke arsitektur yang baru. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahapan migrasi. Pada tahapan ini terdapat 2 usulan. Yang pertama yaitu membentuk komite kerja yang berfungsi melayani segala macam kebutuhan migrasi selama proses migrasi berjalan dengan tujuan memastikan keberlangsungan proses migrasi dan menyediakan segala kebutuhan migrasi. Kemudian usul yang kedua yaitu membentuk organisasi pengawas migrasi dengan tujuan memantau perkembangan proses migrasi. Yang terakhir, tahapan pasca migrasi. Pada tahapan ini diajukan usulan untuk memberikan penilaian hasil migrasi yang dilakukan oleh internal perusahaan maupun eksternal perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan feedback untuk memberikan feedback kepada perusahaan terhadap keseluruh proses migrasi. Kemudian pada rekomendasi pengawasan EA yang disusun terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pramigrasi yang bertujuan untuk menjamin
kesiapan perusahaan sebelum proses migrasi dari arsitektur yang lama ke arsitektur yang baru. Migrasi yang bertujuan memastikan keberlangsungan proses migrasi dengan menyediakan segala kebutuhan migrasi dan memantau perkembangan proses migrasi. Kemudian pasca migrasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada perusahaan terhadap seluruh proses migrasi. Kemudian selanjutnya ada fase G, yaitu implementation governance. Pada fase ini, proyek yang dilakukan sebagai program rencana kerja serta pengelolaan proyek untuk mencapai keberhasilan arsitektur yang diinginkan. Beberapa tahapan yang dilakukan pada fase ini, yang pertama yaitu menetapkan ruang lingkup dan prioritas implementasi dengan sistem informasi pengembangan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan penetapan solusi pengembangan pada setiap implementasi. Tahapan yang keempat yaitu menjalankan enterprise arsitektur yang telah dibuat atau dirancang. Kemudian tahapan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengimplementasikan manajemen bisnis dan operasi IT. Pada tahapan ini menyusun rekomendasi untuk setiap implementasi objek, menyusun kontrak arsitektur dan melaksanakan keseluruhan proses implementasi, penyusunan tata kelola informasi destinasi tempat wisata, menetapkan organisasi pelaksanaan untuk proses implementasi sistem, memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan arsitektur yang dikehendaki. Kemudian fase yang H yaitu arsitektur change management. Pada fase ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa arsitektur mencapai target bisnis serta menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk enterprise arsitektur yang baru. Proses ini menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan enterprise arsitektur berikutnya. Dan pada tahapan ini, jika diimplementasikan ke dalam perancangan sistem informasi destinasi spot foto kekinian di daerah Kutai Selatan berbasis web, antara lain yang pertama yaitu melakukan pengawasan. Memastikan pengawasan manajemen program arsitektur enterprise berfungsi dengan baik, dan pengawasan ini diterapkan untuk menjaga agar program senantiasa berada dalam relnya atau tidak melenceng dari sistemnya. Kemudian pada bagian ini akan dikerjakan oleh pengelola untuk terus melakukan pengawasan terhadap perubahan dalam perancangan sistem informasi spot foto kekinian di daerah Kutai Selatan berbasis web ini, di mana dilakukan dengan memberikan laporan berupa perkataan atau tulisan rutin sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan pedoman yang berlaku baik itu secara formal maupun informal, dan juga melakukan peninjauan untuk melihat apa yang terjadi pada program dan apa yang akan diterapkan dan dengan apa yang diharapkan. Kemudian melalui informasi yang disampaikan tersebut dapat memposisikan apakah pengawasan dan pengaturan sudah berada pada tempatnya dan apakah sistem informasi ini berfungsi dengan baik atau belum. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi perubahan. Dengan adanya laporan secara berkala akan dapat mengidentifikasi program arsitektur enterprise yang diharapkan yang tidak ditemukan. Sebagai contohnya itu jika manajemen risiko telah efektif diterapkan, maka daftar risiko program secara reguler dibuat. Strategi mitigasi risiko didefinisikan. Laporan dibuat dalam menerapkan strategi tersebut, dan apakah perkembangan yang sedang terjadi berhasil menunjukkan item risiko. Juga audit konfigurasi secara produktif
harus dilaksanakan untuk memastikan item konfigurasi arsitektur enterprise telah didefinisikan, diawasi, dan dilaporkan. Identifikasi ini dimaksud juga untuk menentukan hal-hal terkait dengan rencana pengelolaan program seperti penghilangan tugas pekerjaan, delay dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, atau biaya tambahan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, atau mungkin terkait dengan fungsi pengelolaan seperti tidak mengikuti prosedur kendali perubahan, tidak bertahan pada framework arsitektur enterprise yang dipilih yaitu TOGAF, atau tidak melibatkan pemilik domain dalam arsitektur enterprise bisnis dan teknis. Yang ketiga yaitu dalam mengambil tindakan. Pada bagian ini, bagi pengelola harus segera mengambil dan menentukan tindakan untuk diperbaiki masalah berdasarkan prioritas. Contohnya seperti contoh tindakannya misalnya yaitu memasukkan sumber daya tambahan untuk membantu mempercepat pertumbuhan sistem informasi, untuk membutuhkan seorang ahli untuk memperbaiki masalah seperti orangnya, alatnya, atau dalam biaya. Kemudian membuat rencana tidak terduga dan mendefinisikan tujuan dan lingkup enterprise arsitektur. Setiap perubahan rencana, proyek, dan atau muatan arsitektur harus dilaporkan karena hal ini berkaitan untuk menentukan jumlah dalam basis biaya, keuntungan, dan risiko. Dokumen perubahan harus menandai masalah, solusi, serta alternatif yang diambil dan yang ditolak karena pertimbangan prioritas. Yang keempat yaitu memastikan adanya perkembangan. Segala pelaporan dokumen perubahan arsitektur yang ada akan mencatat juga adanya perkembangan dari sistem informasi ini. Apakah dengan adanya perubahan seperti dengan berbasis web ini akan lebih meningkatkan kualitas, kuantitas pengunjung, serta mempermudah calon wisatawan dalam mencari suatu tempat wisata yang cocok yang ingin dikunjungi di Bali. Dan bukan hanya berfokus pada perkembangan dari yang dituju, tetapi dapat dinilai juga dari fungsi operasi dalam performanya jika menggunakan framework maupun metode-metode yang digunakan. Untuk kesimpulan dari proyek yang kami buat yaitu berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi destinasi spot foto di daerah Kuta Selatan berbasis web ini dengan mengidentifikasi menggunakan framework EA, TOGAF, IDM yaitu yang pertama berdasarkan dari hasil observasi dan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini menggambarkan bahwa sistem informasi destinasi spot foto kekinian di daerah Kuta Selatan belum memiliki perencanaan arsitektur enterprise. Oleh karena itu, penelitian ini membuat suatu perencanaan arsitektur enterprise menggunakan arsitektur enterprise berupa blueprint atau cetak biru dari arsitektur utama pada TOGAF yaitu arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Kemudian yang kedua, sistem informasi destinasi spot foto kekinian di daerah Kuta Selatan ini belum memanfaatkan SI atau IT secara maksimal untuk membantu aktivitas di sana. Seperti untuk mempromosikan tempat wisatanya, masih belum memaksimalkan pengguna website. Oleh karena itu, pada perencanaan arsitektur enterprise akan dirancang arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi untuk memaksimalkan pengguna sistem informasi atau teknologi IT dengan cara mengoptimasi sistem di sana menggunakan aplikasi yang saling terintegrasi. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyebutan kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.